Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desi Permatasari. Saya mahasiswa dari STI STMI Bandung. Saya dari kelas E4, NPM saya 101-20243. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Bisnis dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kira-kira presentasinya seperti apa ya? Saya mengambil dari contoh presentasi ruang guru. Selamat menyimak. Nah, sebelum itu, apa sih itu komunikasi bisnis? Jadi, komunikasi bisnis adalah suatu komunikasi verbal dan nonverbal, baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang berisikan gagasan, ide, pendapat, atau informasi lainnya. Nah, lalu ada bentuk dasar komunikasi. Ada dua jenis, yang pertama verbal, yang kedua nonverbal. Apa sih perbedaannya? Jadi yang verbal itu kita bentuk dasar komunikasinya itu dengan lisan atau tulisan. Contohnya kita berbicara dengan orang tersebut, lalu kita juga bisa menulisnya. Nah, jika nonverbal itu kebalikannya, yaitu tidak menggunakan lisan atau tulisan, jadi tidak berbicara. Contohnya hanya menggunakan gerakan atau sentuhan. Nah, lalu ada dasar-dasar komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu menurut penyampaiannya, yaitu contohnya lisan dan tulisan. Lalu yang kedua menurut perilaku, ada yang formal, informal, dan non formal. Lalu ada yang menurut ruang lingkup. Yang pertama itu internal dan eksternal. Internal itu di dalam perusahaan, eksternal itu di luar perusahaan. Lalu ada menurut aliran informasi, jadi bisa dari aliran informasi atas, bawah, satu arah dan dua arah. Nah, lalu kita lanjut ke perencanaan pesan bisnis. Penting gak sih perencanaan pesan bisnis itu? Penting banget loh menurut aku. Jadi perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri berisikan ide, tujuan audiensnya itu apa, salurannya itu apa, lalu kita merangkai kata, kalimat untuk bisa diterima oleh audiens kita gitu. Nah, ada beberapa tahapan yang termasuk dalam menyampaikan pesan bisnis. Yang pertama itu penentuan tujuan. Jadi kita tuh harus tahu nih tujuan kita tuh mau kemana, arah bisnis kita tuh mau kemana. Lalu ada menganalisis audiens. Ini penting banget, soalnya kita harus tahu tingkat pemahaman si audiens tersebut sampai mana. Lalu ada juga penentuan ide pokok. Itu sangat penting ya, karena ide itu kan langsung harus dari kita sendiri gitu. Idenya tuh harus yang cemerlang gitu ya. Lalu ada menganalisis pengiklanan, kayak media komunikasi yang bakal kita iklankan. Nah, lalu ada teknik-teknik penulisan bisnis. Yang pertama ada direct request, yaitu surat permintaan, permohonan langsung meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Lalu dari maksud direct request itu adalah untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca, apakah menjawab pertanyaan, mengirim barang atau jasa, atau tindakan yang lain. Nah, lalu yang kedua ada permintaan atau pesan-pesan rutin. Jadi yang pertama dilakukan itu pendekatan langsung atau direct approach. Lalu yang kedua ada dilakukan dengan pendekatan tanya jawab, yaitu ask question approach. Yang ketiga bersifat good news dan goodwill. Nah, lalu ada langkah pembuatan pesan. Yang pertama yaitu rencanakan, yang terdiri dari analisis situasi, kumpulkan informasi, seleksi media yang tepat, dan atur informasi. Lalu yang kedua itu ada tulis, jadi kita harus beradaptasi kepada audiens tersebut. Lalu susun pesan yang akan kita bicarakan kepada audiens tersebut, jadi dituliskan. Lalu yang ketiga selesaikan tugas yang terakhir, yaitu kita merevisi pesan yang kita buat, lalu kita membuat pesan lagi, koreksi pesan, dan distribusikan pesan tersebut. Lalu ada pesan-pesan
positif, negatif, dan persuasif. Jadi maksud dari pesan positif itu sebuah respon yang dilakukan oleh seorang komunikan yang menandakan dirinya suka atau ingin bekerja sama dengan kita. Lalu ada pesan negatif, yaitu seorang komunikator menunjukkan bahwa dia tidak suka atau kurang cocok lah dengan misalnya produk yang kita jual. Lalu ada pesan persuasif atau netral. Ini sulit dipahami ya, karena pada umumnya mereka itu tidak merespon apa-apa, tidak menunjukkan bahwa mereka suka atau tidak sukanya. Nah, contoh dari pesan positif itu, jika kita berjualan nih, mereka tertarik dan ayo dong kita bekerja sama gitu, aku pesan lagi misalnya gitu kan. Lalu pesan negatifnya tuh ada yang kurang enak kata-katanya, kayak saya tidak suka dengan barang ini kurang ini kurang itu, nah dan lain sebagainya. Pokoknya mereka tidak suka. Lalu pesan netral itu mereka tidak memberikan respon apakah mereka suka dengan produk yang kita jual atau tidak suka gitu. Mereka sama sekali tidak menunjukkan suatu pesan apapun. Jadi itu termasuk pesan netral atau persuasif. Nah, mungkin cukup segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, karena saya juga masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Amazing!